Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ma'ruf dengan akhir NIM 035. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari jurnal kami dari tugas akhir dari mata kuliah analisis desain dan perancangan. Baik, di sini proyek kami berisikan adalah sistem penjualan tiket bioskop online yang berjudulkan, nama aplikasinya adalah Layarku. Baik, sebelum masuk ke dalam materinya, di sini daftar isi yang di sini saya sampaikan. Yang pertama ada judul, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dari pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, pada pendahuluan ini, apa sih yang melatar belakangin kami buatnya aplikasi kami adalah bioskop itu menjadi salah satu pilihan hiburan favorit. Namun, seiring dengan perubahan gaya hidup, masyarakat yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan, banyak bioskop mulai beralih ke sistem penjualan tiket secara online. Nah, sayangnya, belum semua bioskop menerapkan sistem digital secara penuh. Sebagian masih mengandalkan penjualan tiket di loket secara offline, yang kerap menimbulkan berbagai kendala seperti antrian panjang, jam layanan terbatas, dan risiko tiket yang habis. Selanjutnya, sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kami merancang sistem Layarku, platform penjualan tiket bioskop secara online yang dilengkapi fitur pemilihan kursi secara real time dan metode pembayaran modern menggunakan QR code. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional bioskop, memperluas jangkauan layanan kepada penonton, serta memberikan pengalaman menonton yang lebih mudah dan nyaman. Selanjutnya, setelah kita tahu apa yang melatar belakangi kami membuat aplikasi tersebut, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Nah, di sini yang pertama itu ada activity diagram yang kita gunakan, yang kedua ada class diagram, dan yang ketiga adalah prototype, hasil dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini hasil pembahasan ada activity diagram. Yang pertama, kita membuat aplikasi tersebut. Setelah itu membuka aplikasi tersebut, login, lalu melihat film, lalu meminta daftar film ke database, lalu menampilkan daftar film, lalu memilih film, lalu melihat jadwal, meminta jadwal yang tersedia ke dalam database, menampilkan jadwal yang mana aja yang tersedia. Setelah itu kita dapat memilih jadwalnya. Setelah itu baru kita dapat memilih kursinya. Nah, baru kita akan ngecek ketersediaan kursinya, apakah dia tersedia atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan kembalikan memilih kursi karena memberi pelanggan pesan kursi yang tidak tersedia. Selanjutnya, jika ada, maka akan memilih metode pembayaran. Nah, selanjutnya ada melakukan pembayaran yang dimana setelah itu kita memproses pembayarannya. Lalu apakah pembayarannya ini berhasil? Jikalau berhasil, maka masuk ke dalam memproses tiket digital. Setelah kita mendapatkan tiket digital, maka akan dikirimkan dari sistem ke kita. Dan terakhir adalah mendapatkan tiket digital dan di-scan, dan kalian langsung bisa nonton film favorit kalian di teater yang kalian sukai. Selanjutnya itu ada kelas diagram, yang dimana di kelas diagram ini kita memiliki total ada 5 entitas. Di entitas pertama itu ada pelanggan, kedua tiket, ketiga jadwal, keempat film, dan kelima adalah pembayaran. Yang dimana entitas pembayaran ini memiliki satu. Entitas pelanggan ini memiliki satu atau banyak tiket, sedangkan entitas tiket hanya dimiliki oleh satu dan hanya satu pelanggan. Nah, di sini entitas tiket dengan pembayaran dia ini one to one, jadi hanya memiliki satu dan hanya satu pembayaran, satu dan hanya satu tiket. Selanjutnya di sini ada entitas jadwal dan tiket. Di sini tiket ini hanya memiliki satu dan hanya satu jadwal, sedangkan jadwal memiliki satu atau banyak tiket. Nah, di sini jadwal ke film, entitas jadwal hanya memiliki satu dan hanya satu film, sedangkan film ini dimiliki
satu atau banyak jadwal. Seperti itu untuk kelas diagram dan aktivitas. Selanjutnya, di sini ada prototipe yang telah kita buat. Masuk. Jadi ini adalah hasil dari prototipe yang telah kami buat. Yang pertama ini ada splash screen-nya. Selanjutnya kita bisa masuk ke layarku dengan mengisi nama dulu, nomor telepon dan juga password. Oke, di sini kita mengisi namanya. Selanjutnya kita mengisi nomor teleponnya. Dan terakhir kita mengisi passwordnya. Nah, di password ini kita bisa menggunakan tombol juga di sini. Apakah kita ingin melihat password apakah sudah benar atau tidak? Sini bisa dimatiin juga, dan kita bisa masuk ke dalam homepage. Nah, ini adalah homepage dari aplikasi kita, yaitu layar homepage. Nah, di sini ini adalah tampilan homepage-nya, yang dimana ini bisa di scroll juga ke kanan dan ke kiri, dan yang di bawah juga ke kanan dan ke kiri juga bisa. Selanjutnya kita masuk ke page selanjutnya, yaitu kita ingin membeli tiket. Nah, kita membeli tiket di sini masuk ke dalam page yang baru, yaitu adalah page membeli tiket. Nah, di sini jika kita ingin memesan tiket, maka kita melihat dulu kita ingin mau memesan tiket di teater yang mana, di mall yang mana, dan di bioskop yang mana. Di sini saya ingin memesan tiket di Big Mall yang jam 21.00. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memilih kursi yang mana yang ingin kita gunakan. Di sini saya pilih A1 dan kita bisa order kursi. Setelah itu di sini masuk ke dalam page ringkasan order, page pembayaran. Di sini kita memilih metode pembayaran yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya ingin membeli dana. Selanjutnya kita bayar dan kita mendapatkan QR code yang harus kita scan di dana yang kita miliki untuk membayar tiketnya. Sini lanjut. Nah, di sini adalah hasil dari setelah kita melakukan pembayaran, yaitu adalah sebuah barcode untuk mendapatkan tiket Anda. Nah, nanti di bioskop secara langsung itu ada disediakan scan barcode-nya. Yang terakhir kembali, dan kita kembali ke dalam homepage-nya. Seperti itulah flow besar dari aplikasi yang kita miliki, yaitu Layarku. Nah, di sini juga kita memiliki satu fitur tambahan, yaitu adalah sinopsis dari film tersebut. Film translate. Ini adalah sinopsis dari film tersebut. Oke, mungkin itu untuk gambaran besar dari prototipe-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Sistem penjualan tiket bioskop online Layarku hadir sebagai solusi atas berbagai kendala pada metode konvensional seperti antrean panjang, keterbatasan jam operasional loket, dan risiko kehabisan tiket. Dengan sistem ini, pengguna dapat memesan tiket secara mudah, mulai dari proses login, pemilihan film, jadwal, pemilihan kursi, hingga pembayaran digital. Salah satu fitur utama Layarku adalah metode pembayaran yang menggunakan QR Code, yang memungkinkan proses transaksi berjalan lebih cepat dan aman. Dan juga di QR Code tersebut kita bisa menggunakan tombol download, yang dimana itu sangat memudahkan usernya untuk mendownload QR Code-nya. Perancangan sistem ini didukung oleh activity diagram, kelas diagram, serta prototipe yang menjelaskan alur, proses, dan struktur sistem secara terstruktur dan jelas. Secara keseluruhan, Layarku mampu meningkatkan efisiensi operasional bioskop sekaligus memberikan pengalaman pemesanan tiket yang lebih modern, praktis, dan lebih fleksibel bagi pengguna. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.